Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kalian semua di sana? Jadi semoga baik-baik dan sehat semuanya, amin. Nah, pagi ini Bapak akan melanjutkan materi kita berikutnya. Nah, untuk materi kita hari ini kita akan membahas mengenai organisasi-organisasi pergerakan Indonesia pada masa periode radikal. Nah, kenapa bisa dikatakan periode radikal? Kalau kita tahu bahwa radikal itu sifatnya itu bisa dibilang menentang atau bisa dibilang kayak melakukan pemberontakan. Nah, apakah benar dapat dikatakan organisasi tersebut melakukan pemberontakan? Untuk lebih jelasnya silakan kalian simak pemaparan Bapak berikut ini. Materi berikutnya masih terkait tentang organisasi-organisasi yang pernah berkembang pada masa pergerakan nasional. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai organisasi-organisasi yang berkembang pada masa periode radikal. Ya, jadi apa itu maksudnya periode radikal? Itu dapat dikatakan bahwa dalam hal ini organisasi-organisasi yang lahir atau yang berkembang pada saat itu adalah organisasi-organisasi yang memiliki sikap di mana organisasi tersebut tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, atau dapat dikatakan mereka itu adalah bersikap non kooperatif. Nah, cara dari tidak mau bekerja sama itu diantaranya seperti mereka melakukan pemogokan kerja, kemudian mereka bisa menghasut masyarakat bawah supaya nanti tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut, salah satunya adalah mencapai kemerdekaan, itu bisa dilakukan. Bahkan juga ada organisasi yang melakukan tindakan bersikap kriminalitas, yaitu dengan cara melakukan pemberontakan. Nah, ada 5 organisasi yang berkembang pada masa periode radikal pada waktu itu. Jadi ada Perhimpunan Indonesia atau PI, kemudian Partai Komunis Indonesia atau PKI, kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI, kemudian Partai Indonesia atau Partindo, dan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Nah, sebelum kita akan membahas kelima organisasi ini, kita akan lihat dulu apa sih yang melatar belakangi kenapa pada masa itu organisasi-organisasi tersebut lebih bersikap radikal dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Nah, jadi kurang lebih ada 7 alasan, ya ada 7 yang melatar belakangi organisasi-organisasi ini melakukan tindakan yang bersifat radikal atau yang non kooperatif. Itu diantaranya ada pengaruh dari doktrin Wilson, kemudian pengaruh dari revolusi Rusia, kemudian kekecewaan terhadap janji November, kemudian yang keempat itu adalah perubahan pasal 111, dan kemudian yang kelima itu adalah pergantian gubernur jenderal pada saat itu, kemudian yang keenam itu adalah pemakaian kata Indonesia sebagai semangat perjuangan bangsa Indonesia, dan yang terakhir itu adalah ikut sertanya kaum buruh di dalam pergerakan nasional. Ya, jadi kita akan bahas satu persatu kenapa sih ada pengaruh dari luar yang memicu terjadinya pergerakan yang bersifat radikal tersebut. Nah, yang pertama itu adalah pengaruh dari Woodrow Wilson atau doktrin Wilson pada saat itu. Siapa itu Woodrow Wilson? Jadi Woodrow Wilson itu adalah salah satu presiden Amerika Serikat saat itu. Ya, jadi beliau adalah tokoh penting ketika Perang Dunia Pertama. Jadi bisa dibilang beliau mengemukakan ada 14 butir terkait tentang perdamaian di dunia untuk meredam konflik yang berlarut-larut ketika Perang Dunia Pertama pada saat itu. Nah, salah satu di antara 14 butir tentang perdamaian tersebut ialah tentang hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, hal inilah atau pendapat inilah yang menjadi pemicu para tokoh-tokoh pergerakan nasional pada saat itu. Ya, jadi mereka berpendapat bahwa setiap daerah-daerah di dunia sekalipun, meskipun yang pernah dijajah atau yang sedang dijajah, itu memiliki hak untuk berdiri sendiri atau untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya, itulah bagaimana makanya menjadi alasan mereka itu melakukan pergerakan nasional. Kemudian yang kedua, pengaruh revolusi Rusia. Nah, apa yang hubungannya dengan pergerakan nasional itu sendiri?
Jadi pada saat itu kita lihat ke jalan-jalan ke Rusia. Nah di Rusia saat itu sistem pemerintahnya itu adalah monarki atau kekerajaan. Nah Raja Rusia saat itu yang bernama Tsar Nicholas II bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakatnya. Nah hal inilah akhirnya membuat masyarakat di Rusia itu menjadi jera, menjadi kesal terhadap kebijakan dan juga sikap dari raja tersebut. Akhirnya banyak masyarakat di Rusia itu berkumpul di sana, kemudian melakukan demonstrasi besar-besaran di bawah paham komunisnya. Ya, dari paham komunis inilah yang akhirnya mendorong kerajaan Rusia atau Raja Rusia pada waktu itu dijatuhkan kedudukannya, dan juga inilah menjadi sebuah revolusi pada saat itu di Rusia. Nah, revolusi ini diadaptasi kembali oleh PKI, ya karena memang PKI itu adalah partai berhaluan komunis. Nah, jadi PKI berpendapat bahwa revolusi adalah cara terbaik untuk melakukan suatu perubahan untuk kepada negerinya sendiri, terutama yang ada di Indonesia. Itulah ada hubungan antara revolusi Rusia dengan keinginan PKI untuk melakukan revolusi di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah kekecewaan janji November. Nah, apa maksud janji November pada waktu itu? Jadi saat itu Gubernur Jenderal Belanda yang bernama J.P. van Limburg Stirum, ya jadi beliau berpendapat atau beliau berpidato di hadapan rakyat Indonesia. Beliau berjanji pada bulan November, ya beliau berjanji agar di rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia itu diberikan otonomi khusus. Jadi otonomi ini adalah rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk melakukan atau untuk mengurusi daerahnya sendiri. Nah, jadi kalau dalam isi secara harfiah, pidatonya itu menyatakan bahwa Indonesia itu atau rakyat Indonesia itu dikasih hak untuk mengurusi daerahnya atau tanah airnya. Nah, namun ternyata pidato itu tidak, atau bisa dibilang hanya sebuah janji semata, hanya sebagai ucapan di mulutnya, tidak lagi menjadi atau tidak diaplikasikan langsung kepada masyarakat Indonesia. Ya, jadi kalau istilahnya sama sekarang itu istilahnya itu di PHP-in. Ya, itulah makanya hal inilah yang akhirnya menimbulkan kekecewaan rakyat Indonesia, sehingga dianggap bahwa janji November itu hanya ucapan semata. Nah, inilah yang akhirnya menambah kesal, sehingga membuat yang sudah lama ditunggu-tunggu malahan tidak terjadi. Membuat akhirnya berubahlah sikap beberapa tokoh-tokoh pergerakan nasional pada waktu itu. Kemudian berikutnya terkait tentang perubahan pasal 111 Reglement. Ya, jadi apa itu pasal 111? Jadi pemerintah kolonial Belanda, salah satu pasal mereka itu adalah menyatakan tentang melakukan pendapat, kemudian juga berkumpul dan juga berpendapat. Nah, tapi dalam pemerintah kolonial Belanda akhirnya mengubah pasal tersebut. Ya, jadi di sini peraturannya itu bahwa dilarang mengadakan perkumpulan yang bersifat politik. Jadi sebelumnya itu boleh melakukan perkumpulan yang bersifat politik dengan membentuk organisasi-organisasi, tetapi di sini diubah lagi pasalnya, dijadikan pelarangan adanya organisasi-organisasi pergerakan. Nah, inilah juga nantinya sama seperti sebelumnya menimbulkan kekecewaan. Jadi seperti halnya kok rasanya pemerintah kolonial Belanda itu mencoba untuk tidak memberikan kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk berpendapat dan juga berkumpul. Kemudian yang latar belakang berikutnya itu adalah pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, gubernur sebelumnya yang bernama Gubernur Jenderal van Limburg Stirum itu digantikan oleh Dick Fok. Dick Fok itu dulunya salah satu pejabat di pemerintahan kolonial Belanda. Di awal sebelum beliau menjabat sebagai Gubernur Jenderal, sikap beliau terhadap bangsa Indonesia itu bisa dibilang itu mau bekerja sama, kemudian menerima pendapat-pendapat dari rakyat Indonesia.
Nah, ketika beliau menjabat menjadi Gubernur Jenderal menggantikan Setirum, malahan terjadi atau sikapnya beliau itu 180 derajat berubah. Ya, jadi malahan kebijakan-kebijakan pada masa Dick Fok ini sendiri membuat semakin ketatnya pergerakan tokoh-tokoh nasional pada saat itu. Salah satunya dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik. Ya, itu juga menjadi hal, makanya perubahan sikap inilah menjadikan kekecewaan yang rakyat Indonesia berharap ketika beliau sebelum menjabat sebagai Gubernur Jenderal itu baik hati lah kalau bisa dibilang, tapi ketika menjabat kenapa berubah sikap. Nah, inilah juga akhirnya nanti merubah sikap juga rakyat Indonesia dalam melakukan pergerakan nasional. Terus yang keenam ini adalah pemakaian kata Indonesia sebagai identitas bangsa. Nah, kalau di periode sebelumnya memang ketika Sumpah Pemuda diiklankan, kata Indonesia sudah mulai ada, atau bisa bilang sudah mulai banyak disampaikan. Nah, sebelum Sumpah Pemuda kan kita lihat negeri Indonesia ini atau daerah Indonesia itu disebut namanya Hindia Belanda. Kalau orang Belanda menyebutnya itu adalah inlander. Nah, inlander kata inlander itu bisa dibilang lebih bersifat rendahan. Nah, jadi saat itu Perhimpunan Indonesia mengganti kata inlander itu menjadi nama Indonesia. Jadi kata Indonesia dia katakan sebagai identitas atau simbolik bagi bangsa daerah jajahan Hindia Belanda itu sendiri. Ya, yang melambangkan semangat juang bangsa Indonesia dan juga rakyat Indonesia. Jadi tidak ingin dikatakan sebagai inlander dalam hal ini. Dan yang terakhir itu adalah ikut sertanya kaum buruh dalam pergerakan nasional. Nah, jadi saat itu memang rakyat bawah, terutama petani dan juga buruh, itu sulit untuk diajak dalam melakukan pergerakan nasional atau dalam hal ini dalam menuntut kemerdekaan, karena mereka itu pemikirannya itu masih di bawah atau masih rendah dalam hal ini. Kemudian mereka masih mementingkan perut, tidak mementingkan tujuan kedepannya, yaitu adalah merdeka. Nah, di sini PKI sebagai salah satu partai besar waktu itu yang berhaluan komunis, dan pemikiran PKI di mana dalam hal ini rakyat bawah lah yang menjadi patokan atau tulang punggung pergerakan ke depannya. Jadi dalam hal ini ketika buruh itu diajak untuk melakukan pemogokan, otomatis pabrik-pabrik pemerintah kolonial Belanda itu kan akan mangkrak juga. Nah, disinilah menyebabkan nantinya perekonomian itu tidak berjalan lancar. Itulah yang menjadi pemikiran nantinya PKI mengajak buruh dan juga mengajak petani itu untuk melakukan sikap yang berupa bisa dibilang pemberontakan dalam hal ini. Ya, jadi itu adalah latar belakang mengapa organisasi pergerakan nasional pada saat itu melakukan sikap yang berupa sikap yang bersifat radikal pada saat itu. Nah, kita akan masuk tentang organisasi-organisasi yang berkembang pada masa periode radikal. Yang pertama itu adalah Perhimpunan Indonesia atau PI singkatannya. Nah, Perhimpunan Indonesia awal berdirinya itu adalah didirikan di Belanda oleh para mahasiswa-mahasiswa yang belajar ke Belanda pada waktu itu. Nah, jadi tujuan dari Perhimpunan Indonesia itu adalah memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang berada di negeri Belanda. Terutama tujuannya adalah mendapatkan hak yang sama, kemudian juga mendapatkan pendidikan yang sama dalam hal ini. Nah, sikap organisasi ini seperti yang saya sampaikan di awal, itu adalah bersifat non-kooperatif. Nah, jadi ada 3 visi dalam politiknya PI waktu itu. Yang pertama itu adalah Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Ya, kata Indonesia sudah tertulis di sana, tidak lagi namanya inlander. Kemudian Indonesia mengadakan atau bisa dibilang mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga itu adalah Indonesia harus bisa bersatu untuk melawan penjajah. Nah, itulah cara yang dilakukan Perhimpunan Indonesia untuk melakukan pergerakan di Indonesia itu sendiri. Nah, tapi lambat laun perkembangan PI itu tidak bisa berjalan mulus karena memang
pemerintah kolonial Belanda pada akhirnya menyuruh atau bisa dibilang mengekang gerakan-gerakan dari Perhimpunan Indonesia, hingga pada akhirnya Perhimpunan Indonesia pun dibubarkan pada waktu itu. Yang kedua itu adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, PKI berdiri atau awal berdirinya PKI sebenarnya ini adalah pecahan dari Serikat Islam. Ya, jadi pada periode di awal kemerdekaan SI itu jumlah anggotanya cukup banyak. Nah, saking banyaknya beberapa anggota-anggotanya itu banyak yang mendapat pengaruh dari komunis. Nah, beberapa anggota yang mendapatkan pengaruh dari komunis itu salah satunya itu adalah Tan Malaka. Ya, jadi bersama teman-temannya beliau akhirnya keluar dari keanggotaan SI dan membentuk organisasi baru yang awalnya itu bernama Serikat Islam Merah. Nah, tapi karena tidak ingin dikatakan mirip dengan Serikat Islam, jadi digantilah namanya menjadi PKI. Tapi sebelum namanya PKI itu ada namanya itu adalah Perhimpunan Komunis Hindia Belanda. Kemudian barulah diganti namanya PKI. Nah, PKI sendiri memang bisa dibilang berbeda. Tujuannya sama seperti halnya Perhimpunan Indonesia. Mereka itu memiliki visi untuk merdeka atau terbebas dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Namun, cara atau strategi yang dilakukan PKI itu lebih bersifat konfrontatif atau bersifat kriminal. Dalam hal ini PKI itu melakukan pemberontakan, kemudian melakukan pemogokan, propaganda kepada rakyat supaya nantinya melawan pemerintah kolonial Belanda. Nah, inilah yang akhirnya pada tahun 1927 pemerintah kolonial Belanda memutuskan bahwa PKI itu dikatakan sebagai organisasi terlarang dan menjadi bisa dibilang tetap mendapatkan pengawasan dari pemerintah kolonial Belanda karena sikap dari pergerakan PKI itu sendiri kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah kolonial Belanda. Terus organisasi yang ketiga itu adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, PNI itu adalah latar belakang PNI itu karena semangat jiwa nasionalisme dari tokoh-tokoh di dalamnya. PNI ini diprakarsai oleh Insinyur Soekarno di Bandung. Sebelumnya PNI itu adalah sebuah study club, ya sama seperti Budi Utomo. Jadi study club di Bandung pada waktu itu. Kemudian karena jumlah anggotanya semakin membesar dan memiliki tujuan untuk kedepannya untuk Indonesia itu sendiri, akhirnya menjadi sebuah organisasi besar yang dikenal dengan menyebutkan dirinya namanya Partai Nasional Indonesia. Nah, ada 3 asas dalam PNI itu sendiri. Yang pertama itu adalah self-serve, ya, jadi menolong diri sendiri. Ya, jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki kekuatan sendiri tanpa meminta bantuan kepada Belanda. Jadi bisa kok membantu dirinya sendiri asalkan mau bekerja sama. Kemudian non kooperatif, ya ini merupakan ciri khas dari organisasi pada periode radikal pada waktu itu. Sama sekali PNI tidak mau ikut serta di dalam pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian juga sama sekali tidak mau meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda. Dan yang ketiga itu adalah Marxisme. Marxisme itu adalah mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Ya, jadi ini suatu prinsip yang dipegang teguh oleh PNI pada waktu itu lewat ketiga asasnya tersebut. Nah, cara yang dilakukan PNI untuk melakukan atau untuk memperluas jaringannya ada 2 cara. Yang pertama secara intern. Jadi secara intern atau internal itu di mana dalam hal ini anggota-anggota dari PNI itu melakukan usaha, kemudian juga membentuk kursus-kursus, kemudian juga mendirikan sekolah, mendirikan bank, yang tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembangkan masyarakat bawah dan juga mengembangkan usaha dari keanggotaan tersebut supaya nantinya sembari mereka
menyebarkan informasi untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, sembari juga mereka itu bisa dibilang mengangkat perekonomian rakyat bawah. Kemudian secara eksternal, secara kegiatan eksternal PNI pada waktu itu adalah dengan cara rapat-rapat umum, kemudian menyebarkan surat kabar sebagai media informasi kepada masyarakat bawah. Nah, rasa khawatir dari pemerintah kolonial Belanda terhadap keberlangsungan PNI, terhadap semakin besarnya anggota PNI, membuat akhirnya banyak tokoh-tokoh PNI pada waktu itu, salah satunya Insinyur Soekarno itu diawasi dan juga dijaga ketat. Hingga pada akhirnya Soekarno pun sempat dihukum, ya beliau dibuang jauh dari PNI supaya tidak menjadi sebuah pegangan atau menjadi sebuah simbolis dari PNI itu sendiri. Nah, itu adalah bagaimana sepak terjang dari Partai Nasional Indonesia. Partai berikutnya itu adalah Partai Indonesia atau Partindo. Nah, Partindo itu adalah pecahan dari PNI setelah Soekarno ditangkap dan juga dibuang. Jadi pada waktu itu setelah Soekarno ditangkap dan dibuang, PNI sempat terpecah menjadi dua. Ada Partindo dan juga ada PNI baru yang dikenal dengan namanya Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, Partindo sendiri itu didirikan oleh salah satu tokoh penting, Haji Sartono, sebelum nantinya setelah Soekarno dibebaskan, kemudian bersama Soekarno mendirikan Partindo sendiri. Nah, sepak terjangnya Partindo sendiri hampir sama bisa dibilang dengan PNI. Ya, jadi memang berhaluan non kooperatif, yang berhaluan nasionalis, tapi bersikap non kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, sama halnya dengan PNI pada waktu itu, karena pemerintah Belanda tetap mengawasi bagaimana Soekarno itu sendiri, akhirnya tokoh-tokoh dari Partindo itu pun banyak yang ditangkap. Kemudian salah satunya kembali adalah Soekarno. Jadi Soekarno pada waktu itu pun ditangkap dan dibuang kembali ke Flores. Ya, itulah menjadi, ya bisa dibilang perjuangannya Soekarno dimulai dari PNI, kemudian harus jatuh bangun, kemudian dia ikut serta lagi dalam kepartaian, tapi lagi dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda. Ya, jadi ketakutan tersendiri dari pemerintah kolonial Belanda terhadap Soekarno pada waktu itu. Dan organisasi yang terakhir itu adalah PNI baru atau kepanjangannya adalah Pendidikan Nasional Indonesia. Jadi seperti yang saya katakan di awal, PNI baru itu adalah organisasi pecahan dari PNI. Ya, nah, tokoh-tokoh pendiri dari organisasi PNI baru itu adalah seperti Sultan Syahrir, kemudian Muhammad Hatta, ya, Ahmad Subarjo juga. Beliau adalah orang-orang yang sikapnya itu memang sama seperti halnya Soekarno, memiliki tujuan untuk merdeka. Tapi cara yang dilakukan oleh Bung Hatta atau Muhammad Hatta bersama teman-temannya itu tidak dengan cara agitasi politik. Ya, agitasi politik itu maksudnya berpolitik, kemudian berpidato di depan umum, di depan rapat-rapat, Volkskrad. Tapi cara yang dilakukan PNI baru dengan cara menyediakan pendidikan, menyebarkan iklan atau pamflet di dalam majalah Daulat Rakyat, salah satu majalah buatan PNI baru pada waktu itu. Jadi mereka memberikan pendidikan, jadi bersifat lembut lah dibandingkan dengan Insinyur Soekarno dan juga tokoh-tokoh lain yang memang pemikirannya itu memang sama, tujuannya untuk merdeka, tetapi cara yang dilakukan itu yang berbeda. Ya, itulah makanya inilah yang salah satu juga alasan kenapa pada waktu itu PNI sempat terpecah menjadi dua. Ya, itu adalah 5 organisasi yang pernah berkembang pada masa periode radikal berlangsung.